yo, ya host yo, hostnya yo. Tony Bunga BKN Friends yo. Yeah, yeah. Kita pemuda Indonesia mencari fakta akan budaya. Karena budaya kita budaya yang kaya. Mari lestarikan budaya Indonesia. Mari kita korek bersama-sama. Mari kita oprek bersama-sama. Halo. Halo. Halo juga. Selamat berjumpa kembali sama kita semua. Ya, Kita lagi mau ngobrol lagi nih ya. Mau ngobrol lagi sambungan yang waktu itu ya. Ya. Yang lanjutan yang kemarin ya. Temennya di mana ya? Oh, dia belum ikut. Ada. Dia belum lahir. Belum lahir. Belum lahir. Itu berapa abad yang lalu kita ya? Zaman Firaun dia. Oke guys. Ternyata ya. Selamat berjumpa sama kita. Saya Boim, sebelah saya ada Bro Tony. Bro. Sebelah saya sendiri ada Saya Bung pendatang baru. Acil. Acil. Ya, hari ini kita coba ngobrol-ngobrol sedikit sekilas tentang kebudayaan. Ada sekitar kebayoran lama ya. Ya. Kita coba kupas apa yang ada di kebayoran lama. Ya. Gunanya untuk kita lebih mengenal, ya kan? Ini ada apa sih di kebayoran lama itu ya? Nah, jadi supaya Orang kita cuma tahu kebayoran lama. Padahal di balik kebayoran lama itu ada sebuah cerita yang mungkin belum ada yang semua ngerti lah. Belum tahu bukan ngerti ya. Kan cuma tahu kebayoran lama aja kan. Oh, banyak ya ceritanya. Banyak Bro Acil. Ya, contohnya ada pasar loak yang orang taunya pasar loak cuma gitu doang. Padahal tuh ada pasar loak yang sifatnya lebih spesifik, barang-barang antik gitu. Berarti mungkin yang ada apa di mall itu mungkin juga ada di situ kali ya? Iya. Kalau kita mau nyari gitu ya. Ya gini. Sebelum kita lanjut nih, kita lupa ya kan. Kita hari ini ada di kantor apa nih? Oh iya. Di kantor DPC ya. Kantor DPC. DPC. Mewakili DPC Jakarta Selatan. Ya. Untuk coba kita ngumpul-ngumpul ngupas tentang kebudayaan. Sekali lagi kita coba perdalami ya kan apa yang terjadi di kebayoran lama. Ya. Coba Bung Tony ini apa yang kita mulai nih? Kita mulai dari Jadi mana? gini yang kita mau bahas ini adalah gini. Kebayoran lama itu kan baru dulu orang tahu, oh kebayoran lama di pasar. Iya. Saya juga tahu ya pasar. Taunya pasar kan? Iya. Sama barang-barang murah ya. Iya, murah. Iya. Sama apa? Pokoknya apa aja ada ya. Iya murah-murah gitu oke yang diomongin. Di toge. Enggak, HP bekas, pakai Windows Pro. Di toge yang murah. HP bekas di kereta. Terus gimana lagi nih? Terus apa lagi nih kira-kira? Pokoknya Selain pasal waktu tadi tuh. sebenarnya ya ibaratnya gini ya. Orang-orang anak-anak muda sekarang pun juga nggak tahu itu, taunya pasar gitu. Pasar aja nih gitu. Bahkan orang tuanya hanya banyak ibu-ibu mau belanja. Beli sayur, beli apa gitu. Padahal di balik itu semua kan ada ada banyak yang di situ, bahkan ada story-nya ya di situ, ya kan? Karena gini bro, kebenaran gua lahir di kebayoran lama ya. Kalau cerita tentang kebayoran lama itu emang kenangannya panjang ya. panjang banget. Karena dulu pun gua sempat ngalamin jualan gitu bro. Oh, Gue suka jualan kantong kresek di situ dulu. Iya. Zaman masih pasar kebayoran lama itu masih tradisional. jadul banget. Masih kayu-kayu gitu, Iya. belum kayak sekarang ada Ramayana kan. Iya. Dulu kan belum ada tuh. Ya. Nah itu sebenarnya udah muncul kebudayaan. Di situ ada budaya kecil-kecil yang lebih cenderung ke arah Betawi kalau di kebayoran lama. Emang dia lebih mayoritas ya. Iya. Jadi mayoritasnya Mayoritas Betawi, masih kebanyakan Betawi, masih banyak banget orang-orang asli Betawi di kebayoran lama. Di Kebayoran Lama itu. Malah yang gua tahu nih di situ tuh masih ada rumah adat Betawi asli loh. Masih ada. Ada beberapa. Kalau nggak pernah dengar. Ada beberapa. Ada beberapa. Dengar aja kan apa nggak lihat. Saya taunya apa? Itu makanya yang perlu kita kupas ya kan. Padahal Acil ini orang Jakarta Selatan. Iya. Dia sendiri nggak tahu bahwa di kebayoran lama itu masih ada rumah adat Betawi asli yang itu mesti harus kita lestarikan ya. Iya. Jelas-jelas karena itu masih benar pure loh. Masih Pure asli Betawi banget. dari dulu sampai sekarang belum pernah Belum berubah, paling cuma berubah cat aja ya karena usang gitu ya. bentuknya masih tahu ya.
Jadi masih. Nanti mudah-mudahan kita coba hunting ke tempatnya ya. Boleh. Kita Nanti hunting ke dia tempatnya, ikut ya. kita datengin, kita kasih tahu yang sebenarnya. Bahkan nanti kita tambah lagi nih, mungkin itemnya bukan cuma rumah Betawi sih. Banyak sih di situ. Ada komunitas Betawi di situ, di Kebayoran Lama itu masih banyak komunitas yang apa ya, masih kita bilang agak berbau-bau kolonial Belanda lah gitu kira-kira. Zaman dulu banget. Masih ada kumpulan kayak jawara-jawara yang masih guru-guru silat, itu masih banyak di situ. Ada perkumpulan sana kan? Masih ada. Masih bilang kampung Jawara masih sih. Masih. Perkumpulan silatnya, ada komunitas pangsinya, masih ada komunitas pakai batu pandan yang jadi ciri khas orang Betawi. Oh, itu akik ya? Akik, sama komunitas gelang bahar. Nah, gelang bahar. Di situ masih banyak gitu. Gelang bahar itu ya, kayaknya gini loh, identik dengan orang Betawi ya. Nah, itu kenapa ya? Padahal lu tau nggak asli dari mana gelang bahar? Nah, nggak tahu. Akar bahar dari mana? Dari mana? Di Betawi nggak ada akar bahar loh. Nggak ada. Kenapa identik? Itu sendiri gue masih bingung. Nah, Iya. ini ya. Nah ini. Ini jelas-jelas akar ini orang taunya cuma kayak kayu. Ya, ini padahal aslinya nih katanya sih menurut ceritanya sih ini binatang yang ada di dalam laut itu katanya bisa tumbuh di dalam kedalaman kurang lebih 300 meter ke dalam. Oh gitu. Nah, cuma yang gua bingung kenapa identik dengan Betawi. Nah, itu. Ya, nah ini kita cari tahu nanti. Nah itu yang bakal kita kupas. Ya, kita kupas detail ya. Padahal berikut ya. Padahal yang terbangun di masyarakat tuh seakan-akan kalau gelang bahar itu nandain Jawara. Iya. Bukan bro. Oh bukan. Salah besar. Orang ngomong itu salah besar. Salah Pak Tony. Salah bro. Kalau lu jangan salah, aku lagi ngomong nih. Jadi gelang bahar itu emang identik kayaknya Jawara. Padahal bukan. Oh bukan. Ini hanya ibarat kayak ibaratnya apa ya? Sebuah apa ya? Simbol, sebuah ikon bahwa kalau zaman dulu itu zaman Pitung katanya. Ya, gua belum lagi zaman Pitung. Oh iya, zaman ya. Jadi kejauhan. Itu Masehi. Jadi dibilangnya katanya kalau orang bergelang bahar Jawara. Oh, salah besar konsen. Jadi kalau ini gelang bahar ini katanya sih ada semacam khasiat juga. Ini gue bukan promo jualan ya. Jadi hanya merubah stigma bahwa gelang bahar itu bukan tanda Jawara, bukan. Entah kenapa dari zaman itu jadi muncul stigma bahwa orang pakai gelang bahar itu Jawara, padahal bukan. Ini ada kesehatannya gitu. Ada, tapi itu urusan lain jalur. Kita bahas obat-obatan ya. Nanti kalau bicara kesehatan kita hampir ke rumah sakit. Iya. Lanjut, dia mau jualan. Iya. Jadi lebih spesifik nanti kita bahas. Nanti kita coba kuat lagi masalah itu nanti. Ada lagi nih dulu di sana tuh kayak semacam apa ya? Yang tadi kita balik lagi ke pasar ya. Pasar itu sebenarnya kalau orang tahu di Kebayoran Lama, kalau kita masuk lebih dalam ke Kebayoran Lama, itu ada beberapa bagian yang ini bagian barang-barang antik. Antik itu benar-benar antik. Yang jarang. Iya, benar-benar antik ya pokoknya. Satu sisi lagi ada barang-barang yang update, tapi second. Nah, di sebelah lagi ada barang yang jual khusus barang-barang berbau-bau daerah, misalnya ada yang jual barang dari Ambon, ada barang itu komplit Bayoran. Nanti kita kupas lagi, kita korek lagi. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk bikin konten tentang kebudayaan Betawi. Kita sono. Iya, kita harus tahu kesana langsung. Betul. Ini tadi kan bro, kan dibahas nih tentang apa aja sih yang ada di Kebayoran Lama ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih awalnya sejarahnya ya? Sejarah Kebayoran Lama itu seperti apa sih? Kan ente lahir di sono nih. Kalau bilang sejarah segini ya, kalau sejarah kan kadang-kadang cerita lah. Kalau sejarah kadang-kadang orang beda versi. Jadi gini, macam-macam. Tapi Kebayoran Lama itu memang banyak histori sih, banyak histori yang terbangun di Kebayoran Lama kan. Karena di Kebayoran Lama itu dulu katanya ya, memang katanya itu basis dulu. Basis orang-orang Betawi katanya sih cikal bakal numbuhnya ada kayak dulu komunitas atau apa semacam ormas
yang sifatnya Betawi, Oh. itu katanya kebanyakan muncul di Kebayoran Lama. Oh. Cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Akhirnya melebar sampai keluar, contohnya sampai ke Bekasi, sampai nyebar ke daerah Banten. Iya. Itu historinya kayak gitu ya. Tapi Oh. kalau benar-benarnya sih Banyak versi ya? kalau benernya gue sih nggak tahu, tapi emang kebanyakan yang gue tahu munculnya komunitas yang ormas Betawi itu dulu ngetopnya di Jakarta, di Kebayoran Lama. Nah itu yang kebangun ya, tapi nggak tahu versi orang lain yang bilangnya mungkin di sini dulu atau sini, nah itu lain lagi. Ada banyak versi lah ya. Nah, itu gue ngerti deh, karena yang jelas emang Kebayoran Lama itu basisnya gue tahu. Basis Dengan basis itu. sampai dia mengarah ke daerah Jakarta Barat sampai ke arah Rawabelong. Itu basis tuh. Itu dan jelas yang kita omongin bukan Betawinya ya. Yang kita omongin itu kebudayaannya. Yang tersembunyi di situ. Ada kebudayaan. Jadi kita bukan ngomong ke arah sananya, ini arah ada yang tersembunyi, ternyata itu banyak kebudayaan Betawi yang banyak belum diekspos. 3 days later. Kita akan coba nanti munculin, ya. mungkin nanti obrolan kita berikutnya kali ya, kita coba. Nanti pokoknya ikutin aja terus episode kita. Nanti kita akan bahas. Jangan salah, ini cuma omongan ringan dulu, nanti yang dalam, nanti yang dalam. Penasaran jangan sampai dilewatkan. Pak, siapa namanya? Pak Acil, Pak. Saya Acil, Pak. Oh, Acil. Iya. Saya Ahmad. Jadi jangan sampai gue jadi wasit nih, Pak. Jadi Pak Aceh dan Pak Boim, nanti mungkin saya, nanti kita akan bergantian nih. Pokoknya mengorek semua dan catatan emang bahas misi kita emang ngebahas kebudayaan. Catat itu kita bahas kayak tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Tapi kita mungkin untuk saat ini fokus ke Kebayoran Lama. Saat ini masih kita bahas Kebayoran Lama dulu. Kenapa kita bahas Kebayoran Lama? Kenapa? Orang taunya hanya Kebayoran Lama pasar. Padahal di situ banyak tersembunyi ya. Jangan orang saya aja tahu Kebayoran Lama pasar. Makanya, gimana yang bukan orang? Iya. Gimana bukan orang? Kalau bukan orang nggak tahu sih, bro. Oh iya. Ini bro. Apa tuh? Pasti nih pemirsa banyak yang bingung nih. Ini kita tuh sebenarnya siapa gitu. Kan pasti belum ada yang tahu nih. Ya kita kan memang kan Badan Kebudayaan. Yo gitu. Dari mana kita ya? Nah, Badan Kebudayaan Nasional dari PDIP. Jakarta Selatan ya. Khusus Jakarta. Kita dari BKN Jakarta Selatan. Jadi kita membahas apa aja sih kebudayaan yang ada di Jakarta Selatan. Tetapi ya sebenarnya banyak kebudayaan yang nasional yang ada di sini ya. Banyak. Ada sanggar-sanggar tari. Ya kan? Nanti kita bongkar semua, kita bahas semua. Kita korek semua ya kan. Korek pokoknya nggak ada. Nggak ada, jadi gimana? Ya kan. Oke, jadi gimana nih untuk sementara ini cukup ya yang kita bahas ya, karena nanti lebih dalamnya di episode berikutnya lagi ya, lebih jelasnya lagi, karena kita durasi Kita apa? nanti yang nonton kita enak bro, ramai enak dulu kan, Ini juga kita bayarannya tuh. ya itu yang dipikirin bro. Kita lewat nah overtime nanti Bukan masalah yang kita terima juga, orang gede kan kita kelamaan. Iya. Pusing ya. Iya. Gitu. Makanya kita coba nanti di episode berikutnya lebih dalam lagi kita kupas tentang Kebayoran Lama, khususnya di budayanya ya. Yes. Di budaya kita khusus. Oke, untuk sementara ini dengan berat hati kita berpisah dulu nih ya. Yang penting gini guys. Berpisah dulu. Subscribe dan like YouTube kita. Nanti berikutnya lebih menarik, catat. Pembicaraan lebih menarik dan lu pasti akan terpancing, lu makin tahu. Dan lu makin pengen tahu apa yang kita omongin. Iya kan? Oke. Yang begitu dulu. Oke. Bertemu ya. Salam budaya. Oke, semuanya. Merdeka. Saya Boim, ini Bung Tony, ini Bung Acil. Salam kita, semoga ketemu lagi di episode berikutnya. Ya. Merdeka. Salam budaya. Merdeka.